Salam kenal teman-teman semua, saya Hayin dari Equitas.id. Sebelumnya saya izin share screen dulu ya teman-teman. Oke, ini apakah sudah terlihat ya teman-teman? Sudah ya, oke. Sudah, Kak. Terima kasih teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua teman-teman. Nah, dimanapun teman-teman berada saat ini, tentunya kita berkumpul nih di suatu event yang sangat keren banget menurut aku gitu ya, karena aku dulu juga pernah mengalami di posisi yang sama kayak teman-teman saat ini gitu. Mungkin ada yang masih kuliah, ada yang ngerjain skripsi, ada yang kayaknya udah cari-cari kerja nih gitu, been there guys gitu. Jadi aku pernah merasakan hal yang sama juga nih yang mungkin lagi dirasain oleh teman-teman semua gitu. Dan di kesempatan kali ini aku mewakili Equitas.id untuk bisa sharing-sharing nih ya, bareng teman-teman yang difasilitasi oleh DPKKA UNER tentang First Jobber Survival Guide gitu. Kayak hal-hal apa aja sih yang harus kita concernkan gitu. Kalau misalnya nanti aku udah dapat kerja nih Kak gitu. Kalau misalkan nanti di tempat kerja tuh kondisinya kayak gimana sih sebenarnya? Nah, itu hal-hal yang sebenarnya penting banget loh untuk kita ketahui sebelum kita sebelum kita mengawali gitu ya kehidupan pekerjaan kita pertama kalinya gitu. Nah, harapannya nanti teman-teman di sini yang lagi struggle skripsi, semoga cepat selesai skripsinya, yang masih kuliah, semoga lancar-lancar kuliahnya, atau yang lagi cari-cari pekerjaan, semoga cepat ketemu jodoh pekerjaannya ya, dimanapun itu. Yang pasti teman-teman di sini kan pasti udah punya dream job sendiri gitu kan. Oke, sebelum masuk mungkin aku kenalan sedikit tentang aku ya teman-teman ya. Nama aku Hayin Mawati, bisa dipanggil Hayin aja. Aku psikolog dan juga talent development nih dari Equitas.id gitu. Jadi selama di sini emang kita sering bekerja sama juga nih dengan DPKK UNER untuk melakukan bootcamp gitu. Kalau misalkan karir badinya UNER gitu, karir ready bootcampnya UNER itu biasanya berkolaborasi juga dengan Equitas.id. Dan kalau misalkan ditanya jadi psikolog gitu ya atau people development atau talent development di suatu perusahaan tuh scope kerjanya kayak gimana gitu ya, scope kerjanya seperti ini gitu, kita sharing-sharing gitu kan tentang career preparedness, kemudian kita sharing-sharing juga tentang gimana cara memahami diri, gimana biar nggak salah masuk jurusan karir dan lain sebagainya gitu. Mungkin ada teman-teman yang mau tertarik gitu ya dengan wah kayaknya menarik banget nih gitu atau gimana, boleh banget nanti teman-teman sharing-sharing juga gitu dengan teman-teman Equitas gitu. Teman-teman boleh banget nanti follow sosial medianya kita di @equitas.id karena di situ kita sering banget sharing-sharing juga tentang tips pekerjaan, kemudian nanti kondisi-kondisi di dunia kerja, terus yang what's happening sih dalam dunia pekerjaan tuh biasanya kita sharing-sharing di situ, yang mana kita bisa menyimak juga kayak apa sih sebenarnya yang sekarang tuh lagi diomongin sama orang-orang di luar sana. Nah, nanti di sini teman-teman kita diskusi aja, misalkan teman-teman udah punya pengalaman yang lainnya, atau punya insight lainnya, boleh banget nanti kita saling sharing aja di sini di kolom chat, ataupun by raise hand, misalkan teman-teman ada yang mau menyampaikan pertanyaan yang ditanyakan secara langsung gitu. Nah, langsung aja teman-teman, mungkin aku mau kenalan dulu kali ya tentang Equitas.id itu sebenarnya apa sih gitu. Jadi kita sebuah platform gitu teman-teman, platform sistem platform gitu, yang mana emang tujuan platform kami itu menghubungkan gitu ya. Antara siapa tuh menghubungkannya? Menghubungkan antara orang-orang yang lagi cari kerja sama penyedia pekerjaan gitu. Tapi di kita itu ada sistem 360-nya atau 360 derajatnya gitu. Jadi kayak semuanya kita garap gitu dari awal sampai akhir. Mulai dari orang-orang yang mungkin masih bingung gitu ya untuk menentukan karirnya. Kita ada loh yang namanya career path counselor. Jadi ada konselor-konselor dari Equitas nih yang siap membimbing teman-teman untuk ada konseling karir gitu ya. Misalkan teman-teman kayak ragu gitu. Aduh Kak, aku kayaknya dapat 2 offering deh antara perusahaan A sama perusahaan B. Tapi aku bingung harus ambil yang mana. Itu bisa teman-teman konsultasikan juga nih sama konselor di Equitas.id. Atau misalkan teman masih bingung gitu ya, kayak aduh gimana ya aku mau menentukan karir tapi kayaknya aku pengen berkarir yang nggak sesuai sama jurusan kuliahku. Nah, teman-teman juga bisa konselingkan hal itu gitu ya dengan konselor-konselornya di Equitas.id.
Nah, misalkan kita juga sering juga nih mengadakan kelas-kelas karir gitu atau webinar-webinar tentang karir maupun kesehatan mental gitu, yang tujuannya emang untuk mempersiapkan gitu ya generasi emas, generasi-generasi teman-teman ini untuk nanti bisa bersaing juga gitu di dunia pekerjaan dengan baik gitu. Jadi selain kita memang mengolah talent-talent-nya, istilahnya teman-teman yang mau cari pekerjaan nih dengan menyediakan konseling, menyediakan kelas-kelas juga, kita juga berpartner dengan industri-industri di luar sana. Jadi memang di sistem kita itu pengennya ya semuanya tuh bisa kita handle juga gitu, dari emang mempersiapkan orang-orang yang mau kerja, sampai kita nyariin tuh pekerjaan-pekerjaan untuk talent-talent-nya di Ekuritas.id. Karena dari kami juga sudah berpartner dengan industri-industri di luar sana gitu ya. Misalkan teman-teman sering tahu Vinilon gitu ya, yang chatnya mungkin kita pakai untuk chat di rumah kita ataupun pralonnya gitu ya, misalkan Altra gitu atau Sari Roti, itu juga berpartner dengan Ekrutes gitu. Jadi misalkan teman-teman lagi nyari pekerjaan gitu, bisa juga karena di kita ada job portalnya teman-teman. Nah, selain itu yang mungkin membedakan Ekrutes dengan teman-teman lainnya gitu, di sini kita punya tes psikologi nih teman-teman. Nah, dan tes psikologi ini tuh salah satu cara yang menurut kita itu besting banget nih buat menentukan karir kita ke depannya mau kayak gimana gitu. Oke, aku besok tuh kayaknya mau berkarir di ini deh dunia broadcasting gitu deh. Tapi kepribadianku tuh cocok nggak ya sebenarnya gitu? Atau potensiku tuh yang kayak gimana sih sebenarnya? IQ aku kayak gimana? Bakat minatnya seperti apa gitu? Nah, di Ekuitas.id selain dilengkapi dengan tadi kelas-kelas, kemudian apa namanya ada konseling gitu, terus ada juga job portalnya, kita juga ada tes psikologinya nih teman-teman. Dan teman-teman yang udah ngerjain tes psikologi di Ekrutes itu nanti hasil tes psikologinya bisa langsung diakses oleh HRD perusahaan. Jadi HRD perusahaan itu yang ngebuka profilnya teman-teman itu bisa langsung dapat previewnya. Oh, misalkan si Ati gitu. Si Ati itu dia IQ-nya ada di angka 90 deh gitu. Kalau si Firman tuh di angka 120 gitu. Nah, itu bisa jadi edit value kita juga karena ya HRD akan lihat langsung nih, oh dia profilnya seperti ini, kecenderungan kepribadiannya seperti ini. Jadi kita bisa istilahnya nambahin apa ya, value kita gitu ya untuk dilihat sama teman-teman HRD di luar sana gitu. Dan kebetulan buat teman-teman yang ada di sini, kita bisa juga nih nyobain tes psikologinya. Jadi teman-teman bisa banget mengerjain tes psikologi gratis gitu ya. Ada tes IQ, ada tes kepribadian, tes gaya kerja, self esteem sama kepuasan hidup yang bisa diakses oleh teman-teman di laman ekrutes.id. Mungkin teman-teman di sini boleh banget langsung buka gitu ya dari HP aja nggak apa-apa. Karena kita memang ada websitenya yang bisa diakses by HP ataupun by laptop tuh bisa. Atau misalkan teman-teman Android user itu bisa juga dengan aplikasinya di ekrutes.id. Nah, ini privilege banget sih kalau menurut aku ya, karena kita bisa mengerjakan tes psikologi yang mana nanti kita bisa lihat hasilnya juga, dan hasilnya itu bisa dilihat oleh HRD-HRD di luar sana, which is itu jadi edit value untuk diri kita masing-masing. Nah, di sini nanti 5 tes ini bisa teman-teman kerjain juga, nanti mungkin setelah kelas ini gitu ya, karena kalau ngerjain tes psikologi kan yang pertama kita perlu lingkungan yang kondusif, terus kayak perlu energi juga gitu kan. Nanti dalam waktu 2,5 jam sih maksimal banget 2,5 jam teman-teman udah bisa nyelesain ke 5 tes psikologi ini gitu. Nah, emang caranya gimana biar kita bisa bareng-bareng gitu ya? Mungkin kita bisa bikin akun dulu nih bareng-bareng di sini teman-teman untuk bisa ngerjain tes psikologinya gitu. Nah, yang pertama teman-teman bisa langsung aja buka ekrutes.id. Jadi buka aja, mungkin sambil dibuka juga nggak apa-apa. Di handphone ataupun di laptop, boleh langsung ketik aja ekrutes.id. Spellingnya in Indonesian ya, jadi ekrutes.id. Jadi ekrutes.id, spelling in Indonesia, bisa langsung diklik aja. Nah, kalau udah nanti teman-teman bisa langsung klik bagian Join Us. Nah, di bagian Join Us ini nanti ada beberapa pilihan, teman-teman klik yang Talents aja. Gitu. Jadi klik ekrutes.id, klik Join Us, terus klik bagian Talents gitu. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu kita bisa klik buat akun. Jadi setelah klik ekrutes.id, terus klik Join Us, pilih yang talent, kita bisa klik buat akun. Karena mungkin teman-teman di sini, mungkin ada yang udah punya akun ya, yang dulu ikut karir di bootcamp gitu, pasti udah ngerjain tes psikologinya.
Terus kalau misalkan buat teman-teman yang belum berkesempatan nih buat ikut bootcampnya Ekrutes, teman-teman juga bisa klik buat akun di sini untuk bisa mengerjakan tes psikologinya. Lumayan banget loh kita tahu kepribadian kita tuh kayak gimana. Aku tuh orangnya sering anxiety nggak sih? Gitu. Misalkan sekarang tuh lagi banyak ya term-term psikologi di luar sana, dan kita kayak, aduh kayaknya aku lagi stres deh. Nah itu bener nggak? Kita bisa lakukan tes psikologi aja secara online di ekrutes.id. Nah setelah tadi ya mungkin teman-teman klik ekrutes.id, terus klik join us, terus klik talents, teman-teman bisa bikin akun, langsung isi aja tuh informasi yang dibutuhkan. Ya kayak cuma nama, nama depan, nama belakang, email, nomor telepon, sama nanti setelah diklik berikutnya akan muncul nih jenis kelamin gitu ya, sama date of birth gitu, atau tanggal lahir gitu, data tanggal lahir gitu. Teman-teman bisa ngisi itu semua gitu. Nah, kalau udah bikin akun gimana? Tinggal login aja nih nanti menggunakan email sama passwordnya. Jadi teman-teman setelah itu, setelah akunnya jadi, tinggal klik login aja, terus emailnya dimasukin sama password yang udah teman-teman bikin tadi, boleh dimasukin juga. Nah, setelah itu kalau udah login, klik go to dashboard aja teman-teman. Ketika udah klik go to dashboard, nanti teman-teman akan diarahkan ke page yang seperti ini. Nah, di sini nanti teman-teman bisa mengakses 3 hal. Yang pertama ada home, yang kedua ada lowongan, yang ketiga ada tes gitu. Jadi home ini nanti kayak ada notification gitu. Misalkan kita ada jadwal wawancara dengan PT apa, kita akan dihubungi dari sini juga gitu kan. Lowongan-lowongannya kita bisa akses di bagian lowongan sini. Terus kita klik aja nih bagian tes teman-teman untuk melakukan tes psikologinya. Nah, ketika kita udah klik bagian tes, terus kita klik aja bagian basic test di sini. Nanti di sini akan ada 5 tes gitu, terus di sini bisa ada kliknya mulai gitu. Kalau misalkan kita belum mengerjakan tes psikologinya, pasti di sini ada 5 contoh gitu ya, 5 tes psikologinya, terus kita di sini ada klik mulai yang bisa kita klik satu persatu. Nah, nanti aku nitip pesan aja nih buat teman-teman, kalau misalkan ketika ngerjain tes psikologinya, pastikan teman-teman tuh dalam kondisi yang tenang gitu ya, kayak di dalam keadaan yang tenang, mungkin di kamar atau di mana gitu, nggak terganggu suara berisik gitu. Terus nanti pas ngerjain tes IQ, itu teman-teman boleh mengerjakan dengan seefektif dan juga seefisien mungkin. Karena apa? Karena di tes IQ itu nanti ada waktunya. Tapi untuk di tes yang lainnya itu nggak ada waktunya. Jadi teman-teman boleh bebas mengerjakan kapan aja. Kalau misalkan mau ngerjain hari ini tes IQ, besok baru tes kepribadian, boleh nggak Kak? Boleh banget, teman-teman boleh banget untuk ngerjain, kayak aku split jadi 5 hari dah, 5 tes itu boleh juga. Tapi misalkan teman-teman mau mengerjakan 5 tesnya itu sekaligus, itu bisa banget juga nih teman-teman kerjakan dengan waktu maksimal banget 2,5 jam itu udah selesai gitu. Jadi ini menurut aku sebuah privilege juga nih buat teman-teman yang ikut di acara kali ini gitu, karena teman-teman bisa mendapatkan informasi dan bisa mengakses tes psikologi dari ekrutes.id secara gratis. Selain memang kita bisa ikut kelas-kelasnya, selain kita bisa ikut konseling, selain kita bisa apply lowongan-lowongan pekerjaan di job portal kita, teman-teman juga bisa tes psikologi gratis di ekrutes.id. Nanti tinggal klik tes aja, terus pilih basic test gitu. Nanti setelah ini mungkin bisa teman-teman explore lagi gitu ya untuk platformnya di ekrutes.id yang bisa teman-teman akses lewat website maupun lewat aplikasi gitu. Jadi itu sih hal yang mungkin bisa teman-teman lakukan juga setelah ada kelas ini. Lumayan banget loh kita bisa tahu IQ kita, tahu potensi kita, tahu bakat minat kita, kepribadian kita, banyak banget hal yang bisa kita explore. Dan hasil tes psikologi itu akan sangat membantu kita nanti kalau wawancara. Karena biasanya wawancara disuruh nyebutin nih, kamu kelebihan kelemahannya apa gitu. Nah, dari hasil tes IQ itu nanti bisa menunjukkan juga kelebihan kita tuh di mana sih. Oh, kayaknya aku punya kelebihannya di aspek bahasa deh. Atau berpikir kritis deh gitu. Nah, itu based on IQ loh gitu, bukan yang aku ngada-ngada loh, emang sudah scientific dan hasilnya udah ada loh. Nah, itu bisa jadi hal yang bisa kita jual gitu ya istilahnya ke HRD-HRD di luar sana. Jadi menurut aku jangan sampai teman-teman miss gitu ya untuk ngerjain tes psikologi ini, karena ini akan sangat membantu teman-teman dalam berkarir ke depannya. Dan jangan lupa di sini nanti ada profilnya juga, teman-teman diminta untuk melengkapi profilnya
biar nanti bisa dilihat dan juga dihubungi oleh teman-teman HRD yang emang tertarik nih sama profil teman-teman. Jadi semenarik mungkin ya kayak kita bikin CV aja gitu. Ketika nanti teman-teman mengisi profilnya di ekrutes.id, nanti teman-teman bisa langsung download profil itu jadi CV. Jadi kayak nggak usah repot-repot bikin CV gitu ya, isi aja profilnya lengkap, habis itu tinggal download aja itu sebagai CV-nya teman-teman yang bisa teman-teman pakai juga untuk apply di perusahaan-perusahaan di luar sana gitu. Jadi ini menurut aku sebuah hal yang perlu banget teman-teman lakukan gitu. Nanti habis ini boleh banget dicobain ya untuk tes psikologinya dan juga dieksplor lowongan-lowongan pekerjaannya, dilengkapi profilnya biar bisa mendaftar lowongan-lowongan pekerjaan yang ada di ekrutes.id. Gitu sih. Nah, setelah kenalan gitu ya sama Ekrutes gitu, kita mungkin langsung aja nih teman-teman. Kita mulai ngobrol dari kesalahan-kesalahan umum yang biasanya dibuat oleh orang yang baru aja bekerja gitu. Dan ini emang masih relevan sampai sekarang gitu ya, meskipun hasil survei atau risetnya itu dari tahun 2000 gitu. Nah, yang pertama teman-teman, banyak banget orang di luar sana tuh yang salah memahami budaya tempat kerja gitu. Hah, gimana maksudnya salah memahami budaya tempat kerja gitu? Jadi memang dalam, beberapa culture tertentu gitu ya, itu kan ada rules and regulation-nya, yang entah tertulis maupun nggak tertulis. Dalam suatu daerah mungkin culture di Surabaya gitu akan berbeda dengan culture di Jakarta, atau culture di Kalimantan, dan juga culture di Medan. Nah, kita sering banget salah memahami budaya gitu yang ada di tempat kerja kita. Yang kedua nih, kesalahan umum yang dibuat itu nggak cukup bertanya gitu. Ya gimana sih Kak, kalau aku masa orang baru gitu ya, terus kayak disuruh nanya gitu kayak, ih ini kok nggak paham banget nih orangnya, istilahnya nggak mudengan banget nih orangnya, takut dikira kayak gitu. Wah padahal nih teman-teman, ketika kita udah kerja dan kita miss satu kesempatan buat bertanya, itu akan berefek ke hal-hal berikutnya di luar sana gitu. Jadi kayak nanti misalkan aku lagi kebingungan suatu hal, ternyata satu hal itu nanti akan berkaitan dengan hal-hal di belakangnya. Jadi kayak ribet sendiri, jadi ruwet sendiri gitu ketika emang nggak memberanikan diri untuk bertanya. Terus yang ketiga itu kurang menunjukkan integritas. Yang keempat tidak mengikuti aturan. Terus yang kelima kurang memperhatikan detail. Terus membuat kesalahan yang berkaitan dengan pekerjaan dan komunikasi yang kurang baik, salah mengartikan job desk, dan juga ada 14% lainnya yang tidak teridentifikasi. Dan ternyata emang hal-hal ini gitu ya, yang sering banget bikin kita tuh terpeleset gitu dalam jurang kita sendiri, kayak kesalahan yang kita bikin sendiri dan itu bikin karir kita tuh istilahnya anjlok gitu loh. Dah hal-hal sesimpel kayak gini aja kayak, emang bisa Kak cuman gara-gara komunikasi doang terus kita karirnya jadi jelek gitu. Bisa banget dan amat sangat bisa loh teman-teman. Karena apa? Karena di dunia kerja juga nanti teman-teman akan bertemu dengan orang dengan berbagai macam generasi. Oke, kalau generasi kita gitu ya, mungkin kita kan masih ada di generasi Z ya teman-teman ya. Nah, kalau generasi Z kan ya kita tahu nih, kita sering berinteraksi sama teman-teman kita yang generasi Z juga, terus kita paham gimana cara ngomong sama mereka. Tapi beda lagi kalau kita udah ketemu sama generasi di atas kita, generasi Y mungkin yang agak beda juga, kemudian ada baby boomers atau generasi-generasi lainnya juga yang pasti kita harus punya tips and trick juga nih untuk ngomong ke mereka ya, yang nanti akan kita bahas di sini juga gimana caranya gitu. Karena handling, people gitu ya dengan beda generasi itu amat sangat susah dan kita emang dituntut untuk harus langsung bisa gitu loh, untuk bisa menyesuaikan diri dengan orang-orang yang beda generasinya sama kita gitu. Dan ini nih kesalahan umum yang biasanya dibuat oleh orang yang lagi banget nih keterima kerja, yang semoga bisa kita hindari bersama-sama gitu ya. Oke, nah terus kalau misalkan dalam dunia kerja gitu ya, itu kita tuh harus bersikap kayak gimana sih gitu? Oke, kayaknya kita harus menerapkan dan menunjukkan sikap yang tepat gitu. Emang menerapkan dan menunjukkan sikap yang tepat itu yang seperti apa gitu teman-teman? Nah, teman-teman mungkin di sini ketika kita lulus dari suatu perguruan tinggi gitu ya, kita kan ngerasa kayak, weh, gue udah ada di top of the top student nih gitu, karena kan dari jenjang kehidupan gitu ya, kita dari TK gitu, mungkin dari PAUD gitu, sampai yang pada akhirnya ending-endingnya itu kan di universitas gitu. Nah, sering banget kita lupa, kita tuh lulusan, oke, misalkan saya lulusan UNER gitu ya. Oke, terus aku kan punya ilmu yang banyak banget nih dari dosen-dosen aku di UNER gitu.
Nah, kita masih merasa kayak, oke, kita tuh punya banyak ilmu yang bisa kita implementasikan ke dunia kerja gitu. Tapi kita lupa untuk mengosongkan gelas kita gitu. Oke, aku mau ngosongin space gelas kosong nih untuk belajar dari orang-orang yang sudah lebih berpengalaman dari aku. Belajar dari orang-orang yang sudah lebih lama kerjanya dari aku. Kita sering lupa gitu akan hal itu. Kita ngerasanya aku semuanya bisa gitu, aku semuanya nggak usah diajarin, aku udah tahu gitu ilmunya kayak gini, tinggal mengimplementasikan aja. Dan sangat sangat seringnya gitu, ilmu kita itu nanti sama prakteknya itu akan cukup berbeda gitu. Karena ada beberapa hal yang kayaknya nggak sesuai sama, norma perusahaan atau nggak sesuai sama kliennya itu seperti apa gitu. Nah, kita perlu banget sih yang namanya kerendahan hati dan keinginan untuk belajar, teman-teman. Ini penting banget gitu ya, kayak, ya elah gitu doang gitu, tapi nanti dalam prakteknya sering banget kita lupa. Karena mungkin itu beberapa pengalaman pribadi dan juga pengalaman orang-orang di sekitar juga di teman-teman. Pas kita masuk tuh kayak, ih gila perusahaannya masa kayak gini doang gitu, kayak, bikin ini aja begini, bikin itu aja begitu, harusnya kan teorinya begini-begini ya, ini nggak sesuai ya. Akan banyak banget hal-hal seperti itu yang akan teman-teman temui gitu. Tapi juga ya kita nggak boleh dong memaksakan ego kita nggak boleh dong memaksakan idealisme kita. Karena kita kan juga harus menyesuaikan nih sama lingkungan yang ada. Nggak bisa dong kita menuntut orang-orang di lingkungan itu untuk menyesuaikan diri ke kita. Nah, kita harusnya belajar nih untuk menyesuaikan diri ke lingkungan itu. Jadi nggak apa-apa, kita coba untuk kayak nanya dulu, ini biasanya kalau di sini caranya gimana? Kalau sepengetahuan saya tuh seperti ini ya, tapi kalau di sini biasanya gimana gitu. Nggak apa-apa, kita nanya-nanya dulu, belajar dulu, pengen tahu dulu, itu hal yang sangat dimaklumi dalam dunia kerja. Bukan berarti ya kita lulus dari suatu tempat, terus kayak kita udah bisa semua nih gitu. Nah, kalau seperti itu kan juga hal yang mungkin salah juga, karena setiap perusahaan pasti punya culture dan juga kebudayaan yang berbeda-beda, teman. Nah, terus yang kedua nih teman-teman, kita bisa menghargai juga nih budaya di tempat kerja dan menunjukkan positif mental attitude. Dan juga yang ketiga, menunjukkan perspektif zoom out atau menggunakan perspektif zoom out nih dalam bekerja. Nah, itu seperti apa? Kita akan bahas lebih lanjut nih teman-teman. Nah, ini kerendahan hati dan juga keinginan belajar tinggi yang tadi udah kita apa namanya singgung-singgung sedikit gitu ya. Dan ini tuh include belajar dari kesalahan. Karena teman-teman jangan takut gitu ya untuk membuat suatu kesalahan gitu. Mungkin kita kayak, aduh aku selama hidupku gitu kayak nggak diperbolehin loh buat salah gitu. Even dulu sama mamaku aja, aku kalau misalkan mau nangis tuh nggak dibolehin gitu ya. Jadi kayak kita punya rasa untuk takut banget nanti misalkan nyoba suatu hal terus nanti salah gitu. Sebenarnya nggak apa-apa ketika kita apa namanya punya kesempatan gitu ya untuk melakukan suatu hal gitu yang mana kita belum ngerti-ngerti banget terus kita udah tahu gitu, kita nanya bimbingan ke orang lain, terus kayak ya udah kita belajar untuk berani mencobanya gitu. Karena teman-teman pasti orang-orang yang ada di level di atas teman-teman, mungkin manajer teman-teman atau si levelnya teman-teman atau CEO-nya teman-teman itu pasti ada space gitu, memberikan space kepada kita untuk melakukan kesalahan. Jadi nggak pernah tuh mereka kayak yang menuntut gitu ya, jarang banget sih ada orang yang kayak menuntut ya langsung jadi kayak gitu. Tapi pasti mereka ketika memiliki kepemimpinan yang baik gitu, leadership yang baik, mereka pasti memberikan suatu ruang juga untuk orang lain itu berbuat salah. Karena dari berbuat salah itu ya dia akan ngerti gitu next-nextnya tidak akan membuat kesalahan lagi. Jadi tenang aja teman-teman, jangan takut ketika nanti dapat suatu kesempatan terus kayak ya udah aku nggak usah ambil aja lah gitu biar orang lain aja soalnya aku takut nanti kalau salah gimana gitu. Nah, mindset-mindset seperti itu yang harus kita hilangkan dari pikiran kita sendiri gitu. Karena apa? Ketika kita punya pemikiran negatif ya teman-teman ya, pemikiran negatif itu tuh belum tentu terjadi. Nah, ini harus teman-teman highlight juga, pemikiran negatif dalam hal apapun deh, khususnya mungkin sekarang di karir gitu ya, atau di kehidupan teman-teman, itu belum tentu terjadi. Teman-teman perlu untuk menetralkan pikirannya. Jadi bawa aja tuh, kita harus mikir bahwa oke, aku lagi punya pemikiran negatif dan aku tahu sih pemikiran negatif itu tuh belum tentu terjadi. Bisa jadi itu positif, bisa jadi itu negatif dong hasilnya. Kan belum terjadi, aku belum tahu gitu kan. Nah, kita netralin pikiran kita dengan cara seperti itu. Nanti misalkan kalau turns out positif gimana? Oh ya oke, ya wes alhamdulillah gitu.
Tapi kalau turns out negatif gimana? Kita jadi punya cara untuk memprevent hal-hal yang negatif itu terjadi di kita gitu. Jadi teman-teman pokoknya punya mindset aja nih bahwa hal yang negatif yang ada di pikiranku itu tuh belum tentu terjadi. Jadi teman-teman nggak takut nih untuk take every chance yang ada dalam kehidupan teman-teman. Siapa tahu itu nanti bisa membawa karir teman-teman akan melejit lebih cepat lagi gitu. Nah, yang penting tetap teman-teman percaya diri gitu ya dan yakin gitu bahwa ya kelulusan itu bukan berarti berhenti belajar gitu. Kita harus belajar dong sama orang-orang yang mungkin lebih dulu masuk ke kantor kita gitu, yang lebih senior dari kita gitu. Bukan berarti kita yang kayak aku udah punya banyak ilmu deh, ya udahlah aku mau bodo amat sama semua orang gitu. Bukan seperti itu. Nah, terus selanjutnya teman-teman tadi yang bagian menghargai budaya dan menunjukkan positive mental attitude itu kita juga harus paham gitu ya. Kayak gimana sih sebenarnya budaya dalam suatu company gitu. Ada beberapa company ya teman-teman ya yang mengharuskan kita untuk manggilnya Pak, Bu gitu. Oke Pak, ini Bu itu gitu. Meskipun kita seumuran kita juga diminta untuk memanggil Pak Bu gitu. Tapi ada juga loh culture budaya lain gitu ya, yang kayak semua orang tuh dipanggil nama aja gitu. Misal namanya Iwan gitu, meskipun dia usianya 40 tahun, kita usianya 25 tahun, ya kita panggil dia Iwan aja gitu. Nah, culture-culture seperti itu nih yang perlu kita ketahui dulu nih dalam company yang mau kita tuju gitu ya, atau company yang kita daftarin gitu, atau company kita yang baru. Kita perlu tahu hal-hal sesimpel kayak gitu gitu. Karena budaya dalam tempat kerja itu balik lagi hal yang perlu kita sesuaikan dengan diri kita. Bukannya mereka yang menyesuaikan ke kita, tapi kita yang berusaha untuk menyesuaikan dengan mereka gitu. Terus selanjutnya teman-teman penting banget kita menerapkan perspektif zoom out gitu dalam cara kita berpikir ketika bekerja. Nah, maksudnya gimana gitu? Jadi perspektif zoom out itu kita punya perspektif yang lebih luas dari suatu tugas atau hal yang sedang kita kerjakan. Oke, misalkan saat ini aku lagi ada tugas nih untuk collecting data di tahun 2019 gitu. Ya kita nggak cuman mikirin kayak, oke aku harus collecting data 2019 tanpa kita tahu tujuannya untuk apa, terus nanti ini related ke departemen apa, terus nanti ini tuh bakal dibaca oleh siapa gitu. Nah, kita harus berusaha dan juga belajar untuk bisa mikir sampai sejauh itu gitu, bukan tentang hal apa aja yang kita kerjakan, tapi kita juga harus mikir lagi gitu ya tentang ini nanti impact-nya apa sih, departemen yang related ke hal ini tuh apa sih, nanti aku akan present ini kemana sih. Nah, kita perlu mengetahui hal itu gitu. Dan dari setiap hal yang kita kerjakan gitu ya, kita juga bisa loh mikir lagi, oke aku sekarang lagi ngerjain misalkan materi gitu ya. Nah materi ini tuh nanti gimana ya implementasinya dalam tim aku ya. Oh nanti kalau dalam kerja tuh ada KPI gitu ya, kayak apa sih yang harus kita kerjakan gitu. Nah itu KPI-nya masuknya kemana ya gitu. Bagaimana ya peran bagian tugas kecil ini tuh bisa berperan dalam larger scheme of our company itu seperti apa ya. Kita perlu untuk memikirkan hal-hal seperti itu juga. Jadi bukan hanya mengerjakan apa yang ada di depan kita, tapi kita mikir juga ini nanti ngaruhnya kemana sih, outputnya kemana sih, terus nanti bisnis proses dalam apa namanya dalam company aku nanti akan seperti apa sih. Nah itu yang perlu kita lakukan juga gitu, tanamkan dalam mindset kita dan kita belajar untuk bisa menggunakan perspektif zoom out ketika kita bekerja teman-teman. Oke, terus kalau rules of play dari dunia kerja sendiri itu apa ya? Kayak rules and regulation-nya apa sih biasanya yang ada dalam dunia kerja sendiri gitu. Nah, ternyata beberapa hal ini yang penting kita perhatikan ya teman-teman untuk bisa playing the rules gitu di dunia kerja. Yang pertama perhatikan timing gitu ya. Nah, gimana tuh perhatikan timing maksudnya? Nah, perhatikan timing di sini teman-teman itu ya kita paham waktu gitu loh. Kayak tahu nih, oke nggak boleh telat, misalkan seperti itu ya. Ini hal-hal simple yang mungkin kita kadang miss juga gitu. Terus office hour yang sebenarnya itu jam berapa sampai jam berapa gitu. Karena ada beberapa kantor yang office hour-nya itu jam 9 sampai jam 4, ada yang jam 9 sampai jam 6, jam 9 sampai jam 5, jam 8 sampai jam 4, atau jam berapa. Nah, itu perlu kita pahami juga. Bukan berarti kayak, oh dari company sebelumnya nih, aku pernah dapat office hour di jam 9 sampai jam 6 kok. Oh berarti di next company yang aku mau pindah itu, aku jamnya juga sama gitu. Bukan berarti seperti itu. Jadi kita perlu paham juga office hour-nya jam berapa gitu. Terus prosedur untuk mengambil cuti, kapan kita bisa mengambil cuti, itu hal yang perlu kita perhatikan juga teman-teman. Atau sesimpel nanti ketika kita lagi mau ada
report gitu ya ke manajer kita misalkan. Nah, kita harus tahu timing yang tepat untuk ngomong ke dia tuh kapan sih gitu. Atau misalkan si manajer kita baru datang gitu. Terus kita langsung ketok pintunya buat approval something gitu ya. Kan itu bukan timing yang tepat ya, kayak kesopanannya gitu juga kita perlu perhatikan juga karena ya elah orang baru datang juga gitu. Kayak ditunggu dulu kayak 15 menit kayak baru kita masuk. Nah, hal-hal seperti itu tuh yang termasuk dalam timing juga. Ya mungkin ini sesuatu hal yang simple gitu, tapi kayaknya nggak semua orang paham juga nih akan hal-hal seperti ini. Dan ternyata nih teman-teman ya, anak-anak generasi kita gitu ya, generasi Gen Z ini tuh sering nih dapat review yang jelek tentang timing gitu. Kayak senior-senior di kantor-kantor gitu sering ngomong kayak, ya gimana sih Gen Z mah sering ini apa namanya mentally clock out duluan gitu. Jadi kita ada sebutan mentally clock out gitu. Misalkan kita clock out itu jam 6 gitu ya. Kita udah selesai kerja jam 6 tapi jam 5 tuh kita udah males gitu. Dan itu kayak hal yang lazim di Gen Z gitu loh dan tidak dipahami oleh generasi-generasi lainnya. Jadi kayak timing itu ternyata jadi isu juga nih di generasi yang sekarang ini gitu. Kita harus memperhatikan juga meskipun sesimpel ya lah timing doang aku mah bisa gitu. Tapi nanti pas kerja gitu kadang kita lupa juga, kadang kita kayak terlena gitu sih. Selanjutnya, kita harus mempelajari hal-hal mendasar juga tentang organisasi atau company kita. Ya dari filosofi, bisnis proses itu running-nya seperti apa, key player-nya tuh siapa aja, terus budayanya seperti apa, itu harus kita pelajari hal-hal seperti itu. Nah, terus nanti ketika teman-teman udah kerja gitu, karena kita anak baru gitu ya, itu bukan berarti kita kayak yang harus menyendiri gitu kan. Nggak apa-apa, kita coba mulai networking aja ya, dari makan siang bersama, atau misalkan ke Family Mart bersama, beli kopi bersama gitu, atau ngobrol-ngobrol. Nggak apa-apa untuk di 1 sampai 2 bulan awal itu menurut aku waktu yang sangat tepat nih. Untuk kita lakukan buat bonding-bonding SKSD dulu kek gitu, ikut mereka nongkrong dulu kek gitu. Karena itu akan jadi suatu hal yang apa ya, saya kuncian juga gitu untuk nanti kita bisa mendapatkan support system dalam pekerjaan gitu. Nanti misalkan lagi ada struggle apa gitu, kita bisa saling mengeluh satu sama lain gitu kan. Jadi kita harus memaksimalkan nih waktu 1 sampai 2 bulan kita untuk mingle sana sini, berteman dengan semua orang gitu, coba deketin semua orang untuk bisa nanti mendapatkan relationship networking yang bagus. Nah, selanjutnya teman-teman, kita juga bisa melacak dan mendokumentasikan kinerja kita gitu. Jadi jangan lupa juga nih kita juga punya istilahnya daily to do list gitu loh yang mungkin teman-teman juga sering lakukan gitu ya ketika di kuliah gitu, tapi ternyata ini sangat bermanfaat juga gitu ketika kita bekerja. Karena sering banget nih kita kayak ditanyain, "Lu hari ini kok kayaknya santai-santai doang sih, emang udah ngerjain apa aja?" gitu. Nah, itu nanti kita bisa menunjukkan aja tuh matriks kinerja kita gitu seperti apa sih dan kontribusi kita terhadap target tim tuh seperti apa gitu. Jadi kita punya to-do list sendiri-sendiri. Kalau misalkan aku biasanya dibikin di bagian Excel gitu ya. Dari minggu 1, minggu 2, minggu 3 bulan ini tuh seperti apa yang dilakukan apa aja. Biar nanti misalkan dibutuhkan nih untuk kenaikan jabatan gitu. Misalkan kita diminta untuk analisis workload kita sendiri gitu. Kita nggak kelabakan untuk melakukan hal itu gitu. Karena emang kita punya matriks kinerja kita sendiri gitu. Nah, jangan lupa juga nih teman-teman kita coba minta feedback ke orang lain juga nih. Jadi kalau misalkan kita dalam suatu kerja tim gitu ya, nggak apa-apa loh kita kayak minta, menurut kamu aku pas dalam project ini aku kurang kayak gimana sih gitu, apa sih yang harus aku tingkatkan, hal-hal seperti itu juga wajar banget dilakukan gitu ya, untuk apa? Biar kita punya inputan dari orang lain, POV orang lain ke kita kayak gimana sih gitu. Selanjutnya kita juga bisa membuat persona profesional nih teman-teman. Jadi kita harus tahu juga nih sebenarnya ekspektasi orang-orang terhadap kita tuh apa sih gitu. Oh oke, aku daftar sebagai HRD misalkan seperti itu ya. Berarti HRD itu ekspektasi jobnya tuh apa aja sih? Kita bisa lihat di job qualification. Oke, aku kayaknya harus melakukan hal-hal ini deh gitu. Jadi kita buat persona profesional aja. Oke, melakukan hal-hal ini, jadi aku harus expert dong dalam beberapa hal yang diekspektasikan ke aku gitu. Nah, kita juga bisa nih ya, karena kita ada di lingkungan baru, kita bisa membentuk identitas kita gitu. Kita tuh pengen dikenal sebagai orang yang kayak gimana sih? Oke, aku pengen dikenal sebagai orang yang serba bisa gitu. Atau aku pengen dikenal sebagai orang yang cepat ngerjain pekerjaannya. Atau aku pengen dikenal sebagai orang yang
kayak ini deh, ceria terus gitu dalam bekerja atau apa, kita bisa membuat persona profesional kita sendiri gitu. Nah, terus selanjutnya teman-teman, nah nih caranya gitu ya, gimana sih kita tuh bisa membuat, profesional persona kita sendiri gitu. Jadi kita tahu why-nya gitu, kayak kenapa sih aku milih pekerjaan ini. Mungkin suatu saat teman-teman dapat offering dari banyak pekerjaan gitu ya, dari banyak, lapangan pekerjaan gitu ya, terus kayak, aku harus gimana gitu ya. Terus kita harus cari tahu dulu nih, kenapa ya kok aku tuh memilih pekerjaan ini gitu. Nah, ini pasti berkaitan dengan misi personal kita dan juga misi organisasi, teman-teman. Terus kita harus cari tahu juga nih, aku tuh pengen dikenal sebagai orang yang gimana sih? Oh, misal dependable gitu. Oke, untuk jadi orang yang dependable, aku tuh harus gimana gitu. Oke, mengecek ulang pekerjaan, menginisiasi sistem dokumentasi, bla 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 gitu. Nah, itu sih hal yang perlu kita lakukan juga. Mungkin nanti teman-teman ketika mau membuat profesional persona bisa mencontoh gitu ya, ini template ini dan mungkin nanti materi juga bisa kita sharekan ke teman-teman juga nanti biar bisa dilihat lagi template-nya kayak gimana sih ketika nanti aku mau membuat profesional persona. Nah, terus selanjutnya nih teman-teman, selain profesional persona yang perlu kita lakukan, kita juga loh penting banget gitu untuk menentukan sendiri pengembangan profesional kita gitu. Kayak oke, di sini di perusahaan ini tuh ada benefit apa sih yang bisa didapatkan oleh karyawan gitu. Mungkin dapat akses untuk belajar tentang A di platform A atau di platform B atau dapat akses untuk ikut pelatihan-pelatihan, manfaatin aja gitu selama itu bisa mengembangkan diri kita, mengembangkan dunia profesional kita, itu kita lakukan aja gitu, ikut-ikutin aja gitu. Atau kita juga punya kayak seseorang yang di dunia kerja kita kayak, wah kayaknya aku pengen deh jadi orang seperti kakak itu gitu. Kita bisa belajar dari beliau juga gitu. Jadi tentukan sendiri tuh pengembangan profesional kita tuh mau ke arah kemana dan apa nih yang bisa di-provide oleh kantor kita untuk bisa menuju ke profesional kita yang, kita tuju gitu, pengembangan profesional yang kita tuju, gitu. Nah, terus selanjutnya, ini nih hal yang perlu kita concern-kan tadi ya, karena jadi suatu hal yang, sangat sangat sering dilakukan gitu orang-orang yang baru pertama kali kerja, komunikasi gitu. Nah, terus gimana tadi Kak, katanya kan ada banyak latar belakang, apa namanya, latar belakang generasi gitu ya dalam satu kantor. Gimana dong caranya untuk berkomunikasi sama orang-orang itu yang beda generasi gitu? Nah, yang pertama gunakan medium yang sesuai teman-teman. Kita pasti tahu kan generasi-generasi yang di atas kita apalagi udah jauh banget gitu, itu pasti nih mereka lebih senang berinteraksi langsung. Jadi misalkan kita mau minta approval, ya cobalah kita ngomong langsung, ngobrol langsung gitu. Tapi kalau misalkan teman kita atau atasan kita masih satu generasi, sama-sama Gen Z gitu ya nggak apa-apa kita misalkan minta approval via WhatsApp gitu. Jadi kita harus tahu medium yang sesuai itu apa sih gitu. Atau emang bapaknya ini tuh seringnya ditelepon, senangnya ditelepon, dijelasin di telepon itu bisa juga. Nah, kita bisa menyesuaikan nih medium yang sesuai untuk generasi itu tuh apa sih gitu. Terus yang kedua, hindari metode one size fits all gitu. Jadi kita punya cara komunikasi ke si A gitu. Itu belum tentu loh si B itu juga bisa mengerti cara komunikasi kita. Jadi kita harus paham-paham juga nih sama orang yang sering berinteraksi sama kita di dunia kerja. Nanti siapa sih? Oke, manajerku tuh kriterianya seperti ini gitu. Oh, kalau misalkan teman kerjaku tuh kriterianya seperti ini. Kalau misal orang lain, oh kriterianya seperti ini. Jadi beda-beda dan kita juga harus bisa menempatkan diri di orang yang berbeda-beda itu gitu. Jadi hindari metode one size fits all. Nah, terus yang selanjutnya, kita ketika berkomunikasi sama orang lain, boleh banget kita menempatkan emosi kita di kursi penumpang, bukan kursi pengemudi gitu. Maksudnya gimana gitu ya. Nah, jadi ketika gitu ya, ketika dealing dengan orang lain gitu, boleh banget loh kita mencoba untuk memahami perspektif orang lain juga. Jadi bukan dikedepankan perspektif kita doang, kita harus saling tahu nih, kalau di kursi penumpang kan biasanya di bus gitu ya, penumpang kan ada dua gitu. Jadi kita sejajar gitu, saling tahu nih, oh perspektif kamu kayak gitu, oh perspektifnya aku kayak gini gitu. Bukan kita yang mengambil kontrol di depan gitu. Jadi saling memahami perspektif satu sama lain biar kita nggak istilahnya egois gitu ya dalam berkomunikasi dengan orang-orang di kantor kita nanti. Nah, selanjutnya nih teman-teman, kita juga bisa belajar untuk fokus pada apa yang kita sampaikan dan bagaimana cara kita menyampaikannya gitu tentunya. Kayak misalkan kita
kayak takut banget nih mau ngomong sama manajer kita gitu. Nggak apa-apa loh ketika kita tuh ada waktu dulu nih untuk nulis apa yang kita omongkan, mau ngomongin apa aja, cara ngomonginnya gimana gitu. Itu nggak apa-apa misalkan emang teman-teman nyaman untuk melakukan hal itu. Bukan berarti kayak, ya elah lemah banget gue kayak gini nggak bisa gitu. Bukan berarti seperti itu. Itu emang suatu cara preventif aja nih biar worst thing nggak happen gitu. Nah, jadi kita juga harus fokus nih, kayak aku tuh mau menyampaikan apa gitu, nggak apa-apa tulis dulu aja di apa namanya, dirinci dulu aja, itu nggak apa-apa banget, biar komunikasinya akan lebih clear gitu. Nah, selain komunikasi, kita juga harus concern ke time management nih teman-teman, untuk menentukan prioritas-prioritas pekerjaan kita. Nah, ini nih salah satu contoh tabel untuk time management ya teman-teman ya. Kita harus concerning 3 hal. Yang pertama, siapa yang akan terdampak, yang kedua, hasilnya apa jika selesai, yang ketiga, resiko jika hasilnya tidak selesai. Kayak kita rating aja tuh, ini kayaknya yang terdampak tuh 1 orang, apa 2 orang, apa 3 orang gitu. Kita tulis nih di sini. Oke, kalau hasilnya selesai itu nanti gimana? Kita kasih rating aja, terus kita total deh paling banyak mana. Oh, berarti yang angkanya paling banyak itu yang harus aku lakukan duluan gitu. Jadi 3 hal ini yang perlu kita concernkan untuk bisa melakukan time management, dan mungkin ini juga bisa teman-teman lakukan juga ya untuk teman-teman yang lagi ngerjain tugas, ngerjain skripsi, menggunakan teknik time management yang seperti ini. Nah, atau misalkan teman-teman juga bisa mencoba untuk menentukan prioritas nih ya dengan tabel seperti ini gitu. Jadi kita harus concerning urgensinya sama importance-nya itu seperti apa gitu. Ini harus segera dijadwalkan, harus segera kerjain, atau bisa nanti-nanti, atau bisa didelegasikan ke orang lain. Nah, kita bisa tahu juga nih dengan membuat tabel time management yang seperti ini. Nah, terus gimana nih cara menyusun dan juga mengkomunikasikan prioritas itu gitu? Yang pertama, perkirakan sumber daya, waktu, dan juga energi. Kira-kira bisa nggak ya nanti selesai jam segini gitu? Kita harus bisa mengira-ira dulu gitu. Terus buat general timeline-nya teman-teman. Kayak general timeline-nya tuh seperti apa sih gitu. Misalkan nanti aku telat nih dalam sekarang, itu akan berdampak ke timeline ke depannya apa enggak ya gitu. Terus apa yang secara realistis bisa kita selesaikan dan minta feedback dan juga approval ke orang lain. Jadi kayak cepet-cepet aja gitu minta feedback dan juga approval. Dan fokus aja nih pada satu hal di satu waktu. Jadi bukan multitasking ya. Mungkin teman-teman di sini ada beberapa yang suka multitasking. Ternyata dalam dunia kerja multitasking itu doesn't work at all. Jadi kayak lebih baik kita ngerjain satu-satu. Karena kalau multitasking nanti pasti ada perintilan-perintilan detail yang kita lupa. Dan detail itu jadi suatu penilaian tertentu gitu yang penting gitu ya buat orang-orang yang ada di level di atas kita gitu. Nah, selanjutnya teman-teman, gimana cara menerapkan apa yang telah kita dapat di sekolah atau kuliah dalam pekerjaan kita itu. Nah, gimana tuh? Yang pertama tadi nih teman-teman, untuk putting theories into practice, kita harus mendengarkan aktif dan mengobservasi setiap informasi yang ada gitu, setiap gerak-gerik orang tuh seperti apa, kita pelajari dulu gitu. Yang kedua, pahami dulu nih masalah apa sih yang akan diselesaikan gitu. Oke, misalkan ada kasus A, ini tuh tujuannya menyelesaikan kasus A itu untuk apa gitu. Kita juga bisa mempertimbangkan gimana konsep teoritis bisa diaplikasikan gitu ya. Terus nawarin solusi dan menerima kalau ini bukan suatu hal yang mudah tuh kayak nggak apa-apa. Nggak harus semua dalam hidup kita tuh yang mudah-mudah. Misalkan kita punya struggle gitu kan dalam dunia kerja kita, ya nggak apa-apa, kita terima aja itu. Dan tentunya terus berlatih menyeimbangkan antara menjadi teoritis dan juga menjadi praktis gitu. Karena ketika kita stick to the theory banget itu kadang juga bertentangan nih sama hal-hal praktikal dalam hidup kita, dalam kehidupan karir kita gitu. Oke, mungkin itu sih teman-teman sedikit sharing-sharing dari teman-teman ekrutes.id. Nah, mungkin setelah ini ada sesi pertanyaan gitu ya yang bisa teman-teman tanyakan gitu. Misalkan teman-teman ada yang kayak tadi kurang jelas gitu atau kayak ini kayak gimana sih Kak maksudnya gitu. Nah, teman-teman boleh langsung sampaikan. Oke, ini udah ada satu yang masuk. Ini dari kolom chat nih teman-teman. Dari kolom chat udah ada Kak Alfrida nih. Kak Alfrida, selamat siang. Mohon izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan saya Alfrida dari FISIP Prodi Administrasi Publik UNER 22. Saya mau bertanya gimana cara mengatasi ketakutan atau kepanikan saat wawancara atau di saat presentasi. Karena dari pengalaman saya sendiri itu di saat wawancara atau presentasi itu saya sudah menyiapkan dari awal, namun di saat presentasi atau wawancara saya langsung lupa dan gemetar.
Padahal saya tidak introvert, saya sebenarnya ekstrovert, Kak. Jika di luar kampus, misalnya di organisasi itu saya sangat aktif, namun di dalam kelas dan kampus itu saya merasa minder gitu dan kurang percaya diri. Sebenarnya public speaking juga bagus, tapi tiba-tiba di kampus itu saya sangat kurang percaya diri. Nah, gimana? Oke, baik. Langsung aja nih ya, mungkin aku bisa jawab nih ya pertanyaan dari Kak Alfrida nih, Kak Alfrida. Jadi mungkin di sini bukan cuma Kak Alfrida yang mengalami hal yang sama gitu. Mungkin di sini mewakili beberapa pertanyaan dari teman-teman juga gitu. Dan aku juga personally pernah merasakan apa yang dirasakan oleh Kak Alfrida gitu. Nah, kenapa kok di luar aku bisa banget nih gitu public speaking-nya oke, tapi kalau di kelas atau kayak di wawancara gitu aku jadi takut banget gitu. Nah, mungkin di masa lalu kita pernah mengalami hal negatif gitu ya, dari pengalaman kita speaking di kelas dan juga di wawancara gitu. Mungkin dulu kita pernah mengalami penolakan, pernah mengalami kayak istilahnya malu atau apa gitu. Jadi itu masih ada dalam pikiran kita, dalam mindset kita gitu. Nah, mungkin kalau menurut aku caranya yang bisa sesimpel Kak Alfrida lakukan gitu ya, itu bisa coba Kak Alfrida tulis dulu nih pikiran negatifnya tuh apa sih ketika mau ngomong di depan kelas atau ketika wawancara. Tulis tuh, aku kayaknya aku takut kalau dipermalukan, misalkan aku takut diketawain, aku takut jawabanku salah gitu. Nah, setelah itu Kak Alfrida coba netralin pikirannya gitu. Ketakutan-ketakutan ini kan belum tentu terjadi gitu. Itu bisa jadi hal yang positif, bisa jadi hal yang negatif dong. Nah, kalau jadi hal yang positif ya it's okay gitu, emang itu tujuannya kan. Tapi kalau jadi hal yang negatif, apa yang harus aku lakukan ya biar hal negatif ini tuh tidak terjadi. Menurut aku itu sih yang perlu Kak Alfrida lakukan gitu. Karena balik lagi Kak, di dunia ini ada dua hal yang bisa kita bedakan gitu ya. Ada hal yang bisa kita kontrol, ada yang nggak bisa kita kontrol nih buat Kak Alfri dan juga teman-teman semua. Jadi hal yang bisa kita kontrol itu apa? Diri kita sendiri, pikiran kita, perilaku kita. Tapi orang lain, pikiran orang lain, perilaku orang lain, perkataan orang lain ke kita, itu hal yang nggak bisa kita kontrol. Jadi kita berusaha untuk mengontrol pikiran kita sendiri dulu aja. Gitu sih menurut aku Kak Alfrida, biar nanti bisa lebih percaya diri lagi gitu. Karena di luar konteks kelas juga Kak Alfrida nggak punya masalah gitu ya dalam public speaking. Nah, mungkin itu berasal dari pikiran Kak Alfrida. Gitu sih Kak Alfrida. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Oke, mungkin lanjut nih ya dari Kak Dila nih. Ada Kak Dila. Halo Kak Hayin, izin bertanya. Seberapa penting profesional persona berdampak pada suatu bidang pekerjaan dan bagaimana seorang fresh graduate bisa menginisiasi hal tersebut? Oke. Nah, seberapa penting gitu ya? Nah, menurut aku kalau misalkan dari skala gitu ya. Kita skala 1 sampai 5, profesional persona itu ada di angka 5 gitu. Kenapa sih kok kita sangat penting banget gitu ya, Kak ya? Harus punya profesional persona gitu. Karena dalam dunia kerja gitu, even kita udah masuk dalam suatu perusahaan gitu ya, kita kan punya istilahnya coworker juga gitu, orang yang mungkin di level yang sama dengan kita gitu. Nah, kita harus punya spesifikasi tertentu dong, spesialisasi tertentu dong. Kayak aku nih dalam tim ini gitu ya, aku tuh pengen jadi orang yang bisa diandalkan misalkan. Atau aku pengen jadi orang yang dikenal bisa rapih kerjanya gitu. Atau aku pengen dikenal sebagai orang yang bisa cepat kerjanya. Kita bisa milih dan itu bisa kita bangun nih profesional persona itu dalam 1 sampai 2 bulan ketika kita lagi adjustment gitu. Karena apa? Karena dalam 1 sampai 3 bulan sih sebenarnya teman-teman, itu tuh kita lagi dinilai banget gitu. Kita mau dilulusin nggak nih probationnya gitu. Nah itu kita dinilai banget di situ. Jadi menurut aku sebagai seorang fresh graduate, boleh banget nih Kak Dila boleh mikirin dulu kira-kira di company ini aku tuh pengen dikenal sebagai orang yang kayak gimana. Setelah itu diterapkan tuh hal-hal yang harus kita lakukan ya biar bisa mendapatkan persona itu selama 1 sampai 3 bulan di awal ketika kita masuk ke company itu. Misalkan pengen dilihat sebagai orang yang detail gitu ya. Ya berarti kita harus memeriksa dulu dong nanti apa namanya pekerjaan-pekerjaan kita sebelum disubmit gitu tergantung sama tujuannya. Tapi bisa dilakukan di 1 sampai 3 bulan pertama. Gitu Kak Dila menurut aku. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi ya teman-teman ya di sini ya. Di sini selanjutnya nih ada Kak Salsabila Almas gitu. Selamat siang, saya Salsabila dari Prodi Studi Kejepangan.
Saya ingin bertanya bagaimana cara memperbaiki hubungan dengan rekan kerja yang pernah crash dengan kita? Oke, ini mungkin kita bisa menghindari hal ini gitu kan ya. Tapi yang nggak tahu juga nih misalkan nanti terjadi ke kita kayak gimana gitu kan ya teman-teman ya. Karena emang sering banget gitu hubungan dengan teman kerja itu pasti akan sangat mempengaruhi performa pekerjaan kita juga. Misalkan dalam satu tim gitu, kita lagi crash gitu sama teman kita. Kayak kita jadi nunda-nunda buat approval, kita jadi nunda-nunda untuk istilahnya, apa namanya, berdiskusi gitu kan. Nah, caranya gimana gitu ya. Kalau menurut aku cara yang paling efektif itu ngobrol, ajakin ngobrol gitu. Kita harus tahu dong ekspektasi dia sama ekspektasi kita tuh apa gitu. Ketika kita crash mungkin itu di situ ada miss expectation. Jadi aku berekspektasi kayak harusnya kamu kemarin bantuin aku, tapi dia mungkin berekspektasi bahwa harusnya kamu ngertiin aku karena kerjaanku juga banyak, jadi aku nggak bisa apa namanya bantuin kamu dulu. Nah, hal-hal seperti itu sering banget terjadi. Jadi misalkan emang lagi crash, menurut aku sampein aja, misalkan, siapa ya, Kak Nisa gitu, Nisa, aku lagi ini deh, aku lagi ngerasa nggak enak gitu sih sama kamu, kayaknya situasinya juga lagi nggak enak ya, kita mau nggak ngobrol heart to heart gitu, berdua gitu. Kita bisa melakukan hal itu dan itu kalau di kantorku sih emang common dilakukan gitu, ketika emang kita lagi ada suatu hal yang nggak enak gitu, kita langsung ngobrol aja tuh berdua gitu. Karena itu salah satu cara gitu untuk menyamakan ekspektasi. Karena biasanya itu sih yang bikin crash itu ekspektasinya nggak sama, guys. Jadi si A ekspektasi gini, si B ekspektasinya seperti ini. Jadi kayak ya udah crash aja gitu. Nah, terus satu lagi deh dari Kak Tirta Hanggara nih pertanyaannya teman-teman. Selamat siang, perkenalkan saya Tirta Hanggara dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Izin bertanya untuk tes basic test Ekrutes apakah hanya satu kali kesempatan saja? Apakah kedepannya hasil tes bisa diupdate begitu? Terima kasih. Oke, benar banget Kak Tirta, dalam jangka waktu 6 bulan nih teman-teman, kita cuma bisa melakukan satu kali tes aja. Jadi aku mau pesan banget ke teman-teman, make sure ketika ngerjain tes itu serius gitu ya, dan dikerjakan semaksimal mungkin karena cuman bisa renewal 6 bulan sekali. Karena emang rules and regulation dalam psikologi seperti itu teman-teman. Minimal banget kita bisa melakukan tes psikologi next-nya itu 6 bulan sekali. Seperti itu sih. Jadi teman-teman bisa langsung aja dikerjakan gitu dengan sungguh-sungguh karena next-nya itu hanya bisa dikerjakan 6 bulan lagi gitu kan kayak ya lah masih lama banget gitu kan dan sama waktu 6 bulan itu siapa tahu teman-teman nanti di-approach sama HRD kan, kita nggak tahu gitu. Oke, mungkin itu sih sesi Q&A dari aku dan juga tim Ekrutes. Nah, teman-teman misalkan teman-teman menganggap kayak sesi dari Ekrutes ini ada yang insight yang bisa aku ambil nih gitu. Boleh dong teman-teman langsung sharing aja di Instagram di story-nya teman-teman, nanti bisa tag @ekrutes.id. Nah, setelah itu kita akan undi, nanti kita akan pilih 2 orang yang akan mendapatkan Shopee Pay dari kita gitu. Jadi lumayan banget ada 100.000 untuk 2 orang nih. Kalau misalkan teman-teman mau sharing insight-insight yang didapat hari ini, teman-teman bisa tag aja ke @ekrutes.id. Di story aja, nggak perlu di tag di post, langsung di story aja, sharing insight-nya, terus tag @ekrutes.id. Nanti teman-teman bisa langsung dapat gitu ya, yang beruntung dapat 100.000 nih untuk 2 orang Shopee Pay-nya. Lumayan kan? Mau beli baju atau mau beli makan gitu kan, lumayan banget gitu. Jadi misalkan teman-teman ngerasa sharingnya bermanfaat atau insightful, boleh banget sharing-sharing juga di Instagram Story. Mungkin Oke.